Pembahasan SIMAK UI tahun 2019 Matematika Dasar materi logaritma nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma ini, maka nilai X1 dikali X2 adalah, kalau X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma ini, maka nanti persamaan logaritmanya itu berupa persamaan kuadrat gitu ya, karena persamaan kuadrat itu kan punya dua akar ya. Maka akan kita buat persamaan logaritma ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian ini kita akan sederhanakan. Caranya gimana? Caranya gini, kita buat dulu nih supaya yang ruas kanan tinggal tersisa konstan aja. Maka kalau ruas kanan tinggal tersisa konstan aja, maka kedua ruas perlu ditambah dengan X log 8 supaya yang ini itu hilang, supaya 0 ya, supaya habis. Maka kalau yang ruas kiri ditambah X log 8, ruas kanan juga perlu ditambah X log 8. Sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini. 4 log X dikurangi X log 16 ditambah X log 8, yang ruas kanan berarti tersisa 7/6 ya. Kemudian ini yang bentuk 4 log X, itu 4 itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 log X ya. Nah, dikurangi bentuknya ini kita jadikan satu kayak gini, X log 16 ya, dikurangi X log 8. Nah, kalau di dalam kurung gini kan supaya ini tetap plus, maka ininya menjadi min ya, ini min juga. Oke, sama dengan 7/6. Nah, bentuk yang ini nih kita pakai sifat logaritma. Sifat yang ini, yang A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Nah, asalkan ini ya bilangan pokoknya ini sama, maka numerusnya kalau penguraian gini boleh dibagi. Jadi B dibagi dengan C. Maka yang bentuk yang ini ya akan diperoleh bentuknya nanti seperti ini ya, seperti yang sebelah kanan. Maka yang B-nya 16, C-nya 8. Terus kalau bentuk ini seperti apa nih? Ini ada pangkatnya di bilangan pokoknya. Ini X-nya pangkat berapa? Ini artinya X-nya pangkat 1 ya. Nah, 1 nggak ditulisin nggak apa-apa. Kita pakai sifat yang ini. Misalkan kita punya A pangkat B log C pangkat D, akan diperoleh D per B kali A log C ya. Jadi pangkatnya numerus ya dibagi dengan pangkatnya bilangan pokok, ditulis di depan gini. Maka bentuk ini akan kita peroleh bentuknya menjadi 1/2 kali 2 log X ya, dikurangi buka kurung X log 16 dibagi 8. Ini sama dengan 7/6. Nah, ini akan diperoleh 1/2 kali 2 log X ya. Nah, ini hasilnya yang ini itu menjadi negatif X log 16 bagi 8 itu 2. Jadi ini X log 2 ya, sama dengan 7/6. Nah, bentuk yang ini itu mirip kayak gini ya, tapi kebalik. Kalau yang ini 2-nya jadi bilangan pokok, yang ini jadi numerus. Nah, bakalan kita samakan. Caranya gimana? Pakai sifat ini. Jadi kita punya misalkan A log B dapat dituliskan menjadi 1/B log A. Jadi boleh yang numerus jadi bilangan pokok, yang bilangan pokok jadi numerus, tapi jadi 1/, gitu ya. Maka yang bentuk ini ya kita tuliskan nanti jadi kayak gini nih. Setengah ini tetap, yang ini tetap ya. Jadi 2 log X dikurangi 1/2 log X ya. Karena di soal ini yang jadi B-nya itu 2, yang jadi A-nya itu X. Ini sama dengan 7/6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan aja supaya mudah nanti perhitungannya. Kita misalkan 2 log X itu sebagai A. Maka ini nanti bentuk yang persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi 1/2 A dikurangi 1/A sama dengan 7/6. Nah, supaya bentuknya tidak pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan 6A ya,
Kenapa dikalikan dengan 6A? Karena ini penyebutnya ada A-nya, di sini ada 6, di sini ada 2. Nah, 2 itu kan merupakan faktor dari 6 ya. Jadi nanti bisa lebih sederhana bentuknya. Sehingga bentuk yang ini nanti dikalikan 6A akan diperoleh 3A kuadrat ya. Terus bentuk yang ini dikalikan dengan 6A akan diperoleh negatif 6. Terus bentuk yang ini akan diperoleh nilai 7A ya, berarti 7A. Nah, kemudian kita kelompokkan aja jadi satu ruas isinya persamaan kuadrat, yang satu itu konstanta 0 ya. Caranya gimana? Caranya adalah ruas kanan supaya 0 maka harus dikurangi 7A. Kalau ruas kanan dikurangi 7A, maka ruas kiri dikurangi 7A. Sehingga akan diperoleh di sini 3A kuadrat min 7A min 6 sama dengan 0. Bentuk yang ini kita faktorkan. Ingat bentuk ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau A nya tidak sama dengan 0, maka cara memfaktorkannya 1 per A kali AX plus P kali AX plus Q sama dengan 0. Nah, P sama Q nya itu gimana? P sama Q adalah dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu A kali C, kalau ditambah hasilnya B. Kalau ini berarti kalau dikalikan ya, itu hasilnya adalah kalau dikali itu sama dengan 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Kalau ditambah hasilnya harus negatif 7 ya. Kedua bilangan tersebut bilangan berapa? Berarti negatif 9 sama 2. P sama Q nya boleh P nya yang negatif 9, Q nya boleh yang 2 atau boleh ditukar. Sehingga bentuk ini ya bisa kita tuliskan 1 per 3 kali 3A, misalkan ini min 9 yang sebagai P, ini 3A plus 2 sebagai Q ya, keduanya sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan ya, berarti ini didistributifkan ke sini, ini akan diperoleh A min 3 kali 3A plus 2. Terus tinggal kita cari pembuat nolnya, berarti di sini A min 3 sama dengan 0 atau 3A plus 2 sama dengan 0. Ini A nya berarti sama dengan 3, atau di sini 3A sama dengan negatif 2, A nya sama dengan negatif 2 per 3. Nah, ini belum jawabannya ya, karena A nya itu kan 2 log X, maka harus dikembalikan. Ini berarti akan diperoleh 2 log X sama dengan 3 ya, karena A nya itu 2 log X. Terus kita menggunakan sifat ini. Kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu bisa dituliskan 2 log 8 sama dengan 3. Berarti bentuk ini itu sama aja kayak bentuk kayak gini. Terus kita buat jadi bentuk perpangkatan seperti ini ya. Berarti di sini 2 ya, 2 pangkat 3 sama dengan X ya. Terus bentuk yang satunya berarti 2 log X sama dengan negatif 2 per 3, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat negatif 2 per 3 sama dengan X. Nah, di soal itu kan X1 dan X2 itu memenuhi persamaan logaritma, berarti anggaplah ini misalkan X1 ya, ini misalkan ini X1, ini X2. Yang ditanyakan adalah X1 dikali X2, berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 2 per 3. Nah, kalau kayak gini bisa pakai sifat ini, A pangkat B dikali A pangkat C akan kita peroleh A pangkat B plus C. Akan diperoleh 2 pangkat 3 ditambah negatif 2 per 3 ya, pangkatnya ditambahkan. Sehingga akan diperoleh, ini kita samakan penyebut pangkatnya jadi per 3, berarti sini 9 dikurangi 2 ya. Berarti akan diperoleh 2 pangkat 7 per 3. 2 pangkat 7 per 3 berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 6 per 3 ditambah 1 per 3. Bentuk yang ini ya, berarti bisa dibuat jadi bentuk kayak gini nih. Bentuk kayak gini bisa kita tuliskan jadi bentuk kayak gini. Berarti bentuk yang ini, karena di soal itu nggak ada opsi berbentuk ini ya, maka harus kita rubah sesuai dengan opsi jawabannya. Ini jadi 2 pangkat 6 per 3 dikali 2 pangkat 1 per 3. Nah, bentuk yang ini akan diperoleh 2 pangkat 2 karena 6 bagi 3 2 dikali bentuk yang ini menjadi akar 3 dari 2. Ini sama dengan 4 kali akar 3 dari 2. Nah, jadi yang betul jawabannya adalah opsi yang E. Nih.